Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Kita bisa melaksanakan apapun yang menjadi tugas-tugas kewajiban kita, terutama yang paling kita rasakan saat ini, yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan baca alhamdulillah, amin. Salam dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin itu sudah sempat kita bahas Zaidul Istighfar. Kemarin saya janjikan untuk mencetaknya. Tadi satu lembar besar-besar yang dibaca. Monggo kita baca dulu ya Zaidul Istighfar. Nanti dihafalkan biar bisa dipakai setiap habis sholat lah ya. Ini saya baca dulu sampai koma-koma itu ya, koma-koma nanti sampai titik itu ya. Itu ada tasdid yang bawahnya tasdid i berarti jadi Robbi ya. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya innaka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ada di hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kemarin ditanyakan ada yang wa'abu ulaka, ada lakanya, ada yang tidak ada. Ini dalam kedua hadis ini memang ada redaksinya berbeda laka saja. Yang ini dari riwayat Bukhari-nya. Nah, ini maksudnya Allahumma anta Rabbi, Allahumma ya Allah anta engkau. Nah, anta ini engkau. Rabbi adanya berarti Tuhanku, Rabbi Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illa anta kecuali hanya engkau anta. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Tak hanya engkau telah menciptakan aku. Wa ana dan aku abduka adalah hambamu. Wa ana ala ahdika. Wa ana dan aku ala ahdika akan tetap pada janjiku. Memegang teguh janjiku padamu. Wa wa'dika dan ketetapanmu akan diriku. Mastata'tu berarti sekuat tenagaku. Ini berarti kita memegang janji kita kepada Allah dan ketetapan Allah pada kita ini dengan sekuat tenaga, terutama janji kita yang dalam sholat itu sampai 17 kali sehari itu ihdinas shiratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, kami menyembah, dan hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Ini benar-benar kita tepati dengan sekuat tenaga. Ini Allah nanti akan bantu. A'udzubika, a'udzu aku berlindung bika padamu,
denganmu padamu min dari syarri kejahatan, ya, keburukan kejahatan ma sona'tu apa yang kulakukan, jadi perbuatanku. Ma sona'tu apa yang kulakukan atau perbuatanku. Jadi kita berlindung pada Allah dari keburukan-keburukan apa yang kita lakukan, jangan sampai perbuatan kita ini nanti melanggar hukumnya Allah. Jadi kita dijaga oleh Allah, kita berlindung, mohon berlindung pada Allah supaya aktivitas perbuatan kita ini jangan sampai melewati perbuatan kita sampai melewati hukum-hukumnya Allah. Terus abu ulaka, aku mengakui padamu, nah, binikmatika dengan nikmatmu. Nikmat itu apa? Anugerah. Nikmat memang ada bahasa Arab itu anugerah, dalam bahasa kita ya anugerah itu nikmat. Kadang-kadang kita nikmat ya memang bahasa Arabnya nikmat itu anugerah. Oh ya, pemberianmu ya. Aku mengakui padamu dengan nikmatmu, penganugerahanmu kepadaku, alaiya atasku. Jadi kadang-kadang kita nikmat apa sih? Yaitu pemberian tadi itu, anugerah apapun yang diberikan Allah pada kita itu nikmat. Wa abu dan aku mengakui bidzambi dengan dosaku. Aku mengaku dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku. Terus ini kita akui dosa kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ini banyak di sana kekurangan-kekurangan yang kita lalui, dosa-dosa kita, maka kita mengakui. Fa innahu maka sesungguhnya la yang firudzunuba, la tidak ada yang firudzunuba yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali hanya engkau. Dia ini adalah titik-titik terus illa titik-titik, sama dengan yang atas itu la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Ini la yang firudzunuba illa anta, enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, ini dalam penjelasan di hadis itu kemarin ya, di ujungnya itu mangqalaha fi lailatin famata fi lailatihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan di malam itu, katakan semalam mulai mengucapkannya sore bis matahari terbenam, terus famata fi lailatihi mati, kemudian mati diwafatkan di malam itu, maka dakhalal jannah, masuk surga, penghuni surga. Mangqalaha fi yaumihi, siapa yang membacanya di pagi hari, di siang maksudnya siang, famata, kemudian mati di siang itu sebelum matahari terbenam ya, dakhalal jannah, maka penduduk surga. Ini sudah sebetulnya ini kan tuntunan Nabi, contoh dari Nabi sudah 1400 tahun yang lalu. Ya, jadi ini kuno pun ya. Tapi ini benar-benar karena dari Nabi, makanya walaupun sudah dari dulu, tapi karena kita mungkin baru tahu, baru baca ya kita baru tahu. Tapi kalau sudah hafal enak. Ini monggo kita hafalkan, terus sering kita baca. Paling tidak ya sehari 2 kali tadi, habis matahari terbit, habis matahari terbenam, habis tiap sholat fardu. Nah, jam yang berbahagia, kemarin kita sudah sampai ke ayat 203. Kita disuruh mengingat Allah, kemudian di hari-hari yang terbilang, suruh kalau mau pulang duluan nggak masalah, pulang belakangan juga nggak masalah. Nah, ini kemarin di 203. Sekarang kita masuk ke ayat 204. Nah, ini apa? 204 ini sotok medeni ini. Apa? Allah menjelaskan, Pak, kita simak bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul hisab. Ini kalau kita ya paling tidak berusahalah membaca dikit-dikit maksudnya,
Terus kita memikirkan ini. Wa minan nasi, wa dan min dari an-nasi manusia, dan di antara manusia dari manusia ada man, ada orang yuk jibuka ajaib, ain jim ba ajaibnya. Yuk jibuka menakjubkanmu, takjub ajaib ya dari situ menakjubkan. Kita takjub melihat matahari, melihat macam-macam yang bagus-bagusnya. Mayu jibuka orang yang menakjubkanmu. Napa nggih menakjubkan itu? Menakjubkan gumunke nggih. Menakjubkan kan gumun kan. Bahasa Jawanya apa nggih? Yang menarik hati lah nggih. Takjub menakjubkan. Memang bahasa Arab ya, itu dari asalnya menakjubkan. Qauluhu, qaulnya, perkataannya ini fil hayati dunya, di kehidupan dunia, masalah kehidupan dunia. Ini ada orang yang ucapannya itu menarik hatimu, menakjubkanmu di dalam kehidupan dunia ini. Wa yushidullaha, dan dia mempersaksikannya kepada Allah. Dia mempersaksikan, bersaksi dengan bersaksi ini ala atas ma fi qalbi, apa-apa yang ada di dalam hatinya. Jadi dia bersaksi bahwa yang diucapkannya dari isi hatinya itu benar. Ini benar. Dia bersaksi, aku tenanan bersaksi apa sing tak omongane bener. Omongane wis pokoknya sip, menakjubkan hati, menakjubkan dirimu. Omongannya ditirono pokoknya kata-kata hari ini. Wahwa alatul hisam, padahal padahal dia itu alatul hisam, penentang yang paling keras. Nah ini jamaah yang berbahagia, ini ayat ini memang awal mulanya ya walaupun tanpa asbab nuzul sebetulnya tetap turun semua ya ayatnya, tapi ini kisahnya itu kronologinya dari Ibnu Abbas itu menjelaskan ayat ini diturunkan berkaitan dengan segolongan munafik ya, yang menceritakan Habib dan para sahabatnya yang dibunuh karena kembali kepada Islam. Jadi kembali pada Islam terus dibunuh dan mereka mencelanya. Maka Allah menurunkan ayat yang mencela kaum munafik dan memuji Habib berikut para sahabatnya. Ini. Jadi ayat itu niki wau. Di antara mereka ada orang yang mengorbankan diri karena mencari keridhaan Allah itu. Nah, akhirnya ucapannya itu menarik hatimu, menakjubkanmu. Ada juga pendapat yang menyatakan ditujukan kepada kaum munafik dan kaum mukmin. Nah, ini ayat ini juga di pendapatnya seperti itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah ya. Qatadah, Mujahid, Rabi bin Anas dan yang lain. Pendapat inilah yang sahih juga. Ibnu Jarir meriwayatkan sanadnya sampai pada Nauf, yaitu Al-Bukali yang dulunya termasuk orang yang suka membuka kitab-kitab Allah. Nauf berkata, sesungguhnya aku menemukan sifat umat ini ada dalam kitab yang diturunkan itu demikian-demikian. Mereka adalah kaum yang menjelajahi dunia dengan agama. Tutur kata mereka manis semanis madu. Hati mereka lebih pahit dari kesabaran. Nah, mereka memakaikan kulit domba kepada manusia, namun berhati serigala. Ini ada riwayat lain yang demikian. Sehingga jamaah yang berbahagia ini kondisi-kondisi saat ini. Nah ini di mana saja sudah sejak dulu, sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, bahkan sebelum Nabi Muhammad pun kasus-kasus nabi-nabi yang dulu sama. Ada orang yang menakjubkan perkataannya tentang dunia itu begitu menakjubkan, begitu hebat. Terus dia persaksikan apa yang ada dalam hatinya itu benar, tapi dia itu penentang yang paling keras. Ini suatu peringatan untuk kita jangan takjub dengan kata-kata orang yang seperti itu, tapi memang tidak angel ya. Sulit membedakannya sulit. Ini kita lanjut di ayat 205-nya. Wa idza tawalla,
sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza, dan apabila tawalla, dia berpaling, setelah ngomong tadi berpaling, sa'a fil ardi, kemudian dia berjalan di muka bumi itu, liyufsida fiha, setelah berpaling dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan fasadah, kerusakan fiha di dalamnya. Ini. Terus wayulikal harsa, membinasakan tanaman-tanaman, wanasel, dan binatang ternak. Nah, ini orang-orang seperti itu memang dari dulu sudah ada. Dari dulu pun sampai kapan saja tetap ada. Maka kita disuruh waspada. Kemudian niki 206, wa idza qila lahu, apabila dikatakan pada mereka, pada dia, ittaqillah, takwalah pada Allah, diilingno, diingatkan, ittaqillah. Nah, gimana? Akhadathul izzatu bil itsmi, muncullah kebangkitan, kesombongannya itu bangkit bil itsmi, dengan berbuat dosa. Nih, terus dia muncul kesombongan yang luar biasa, ya, merasa kuat, merasa punya kekuatan, dia berbuat dosa. Nah, akhirnya Allah menjelaskan fahasbuhu jahannam, ya, cukuplah balasannya cuma jahannam. Wala bisal mihad, dan sungguh neraka jahanam itu ya seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya orang-orang yang seperti yang dijelaskan Allah ini setiap zaman ada, karena memang sejak awal manusia pun sudah digoda oleh itu iblis itu ya, gara-gara tidak mau sujud pada Adam itu, anak keturunannya terus digoda terus sampai nanti kiamat. Nah, ini. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau dikatakan pada dia, ittaqillah, muncullah izahnya, kesombongannya, keangkuhannya, akhirnya dia berbuat dosa. Sudah, neraka jahanam nanti balasannya. Ini manusia seperti itu. Ada yang waminan nasi, ada dari manusia, mayyasri, yang dia itu mengorbankan nafsahu, nafsahu ibtigha'a mardotillah, ibtigha'a, dia menggapai mardotillah, keridhaan Allah. Nah, ini ada orang yang dia berkorban banyak, mengorban dirinya apapun sana di sana hanya untuk mencari keridhaan Allah. Bahkan Jenderal Perang Khalid bin Walid itu kan kepingin mati syahid, kepingin mati di medan perang, tapi tidak, meninggalnya malah diwafatkannya pada waktu di atas tempat tidur karena sakit. Ini sedangkan sahabat Umar, Utsman, Ali itu meninggalnya karena memang dibunuh semua 3 orang ini. Kalau Abu Bakar meninggal karena sakit, tapi yang 3 dibunuh. Umar bin Khattab, nah ini ditikam ya oleh seorang Majusi itu. Ini beliau ditikam, wah bingung nih. Ini karena nikamnya pas sholat. Ini yang munafik aku atau dia? Nangisnya bukan kenapa, nangisnya karena ini yang kok sampai ditikam saat sholat, ini yang munafik ini siapa? Dicek ternyata ada itu orang munafik. Makanya Umar bin Khattab ini benar-benar nggak apa-apa kalau gitu. Kalau memang dia munafik nggak apa-apa, aku bangga. Nah, ini kesabaran Umar ketika setelah ditikam seperti itu, yaitu tadi pasrahnya pada Allah sampai beliau wafat. Nah, sebelum wafat itu nasihatnya Umar bin Khattab ini sama dengan nasihatnya Nabi. Sholat. Habis ditikam itu, waktu sholat diingatkan sahabat yang lain, ya sholat, walaupun
mengucurkan darah, terus sholat sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya sebelum itu pun sudah di Quran dijelaskan wa minan nasi mayyasri nafsahu ibtigha amardatillah. Ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Apapun ini, di model apapun dan sebagainya nanti pasti ada. Mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Sehingga dari sini kita diberikan arahan hati-hati dengan orang yang tadi omongannya manis sekali, menakjubkan, ternyata dia pantang yang paling keras. Ketika ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, nah kita juga gitu, hati-hati juga, jangan sampai mencaci maki ya, nanti katut seperti orang yang jelek-jelek itu. Nah, kita paling tidak berkorban juga menggapai keridhaan Allah sesuai dengan potensi kita. Nah, ini zaman berbahagia, makanya kalau misalnya ada perintah sholat tadi ya kita sholatnya dengan benar-benar datang dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dengan tenang dan kesabaran yang terhormat. Ini dalam hadis Bukhari Rasulullah menjelaskan demikian. Kalau ada melakukan sholat dan sebagainya, ini santai, misalnya tenang, tidak terburu-buru. Ini orang-orang yang berbuat orang munafik yang ingin berbuat kerusakan di muka bumi, memusnahkan tanaman dan binatang ternak. Ini memang sifatnya seperti itu. Mereka berkeliaran di muka bumi ya, sukanya bikin kerusakan terus. Wajulika harsa wan nasl. Mereka membinasakan tanaman-tanaman dan binatang ternak. Padahal dalam perang kemarin di waktu kita bahas ayat perang itu kan tidak boleh ada misalnya orang tua, anak-anak dan sebagainya, ini tidak boleh. Apalagi merusak-merusak itu tadi tanaman-tanaman dan juga binatang ternak. Nah, jamaah yang berbahagia ini kalau dua hal tadi ya, yang satu itu ceritanya kaum munafik seperti itu. Nah, kalau yang mengorbankan diri ini berhijrah, ini berat karena berhijrah itu dulu nih, hijrah itu meninggalkan apapun yang di Mekah menuju Madinah itu dilepas semua sudah. Sebagian dititip-titipkan tapi ya sebagian dibuat rebutan. Ini mereka mengorbankan diri, hijrah dan sebagainya menuju ke tempat yang baru untuk bisa melaksanakan syariat Allah dengan tenang, dengan benar. Ini juga benar-benar harus kita bisa tiru, kita teladani. Nah, kalau kita ya juga bahwa kalau orang itu benar-benar jihadnya, jihadnya, maka ya pertolongan Allah pasti datang. Kalau berkorban sedikit nanti dibalasnya pasti akan lebih banyak. Makanya kalau orang berjuang di jalan Allah ini, kalau surat At-Taubah ayatnya 111 tadi kan ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah. Niki bisa kita cek di surat ke-9, surat At-Taubah itu ayat 111. Nah, 111 nih. Niki. Ini kawal kan paminan nasi mayas yasri nafsahu. Nah, di sini di ayat ke-111 dari surat 9 ini, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah niki. Inna sungguh Allah ishtara membeli. Nah niki membeli. Apa? Minal mu'minina dari orang yang beriman. Allah membeli, padahal Allah yang mempunyai. Orang itu yang punya ya Allah, semuanya yang punya Allah, tapi dengan bahasa ini
memberi semangat pada kita. Allah yang memberi kok Allah yang membelinya ya. Apa yang dibeli? Anfusahum, jiwanya, wa amwalahum, dan hartanya. Harta mereka dan jiwa mereka itu dibeli. Dibeli nih. Tak tuku ya. Hartamu, jiwamu, hartamu tak tuku. Bi anna lahumul jannah, dengan apa? Surga. Dengan surga. Misalnya ngeten wae. Misalnya ada toko jual semen. Si A membeli semen, bilang pada si penjualnya, tolong nanti semen ini dikirim ke, nanti otomatis si penjualnya harus mengikuti kata-kata yang membeli tadi. Nah, kita seperti ini misalnya Allah membeli orang mukmin ini, dibeli apanya? Jiwanya dan hartanya dengan surga. Nah, misalnya orang beriman, kamu tak suruh gini jalankan. Nah, kalau misalnya ada kemarin juga ayatnya perang. Kalau memang diancam perang ya perang. Kalau misalnya digarai dan sebagainya itu. Dan hartamu ya, kalau misalnya dia dengan harta digunakan apa saja di sana untuk kemaslahatan umat, sampaikan. Nanti tak balas, misalnya balas sampai 700 kali lipat misalnya. Ini langsung dilaksanakan. Kenapa? Karena dia jiwa dan hartanya dibeli. Dibeli dengan apa? Al-jannah. Nah, dibeli dengan surga. Nah, surga itu harganya pinten. Harganya pinten kan? Kita punya apa? Kita punya diri kita paling-paling ya hanya itu, kita disuruh pergi sebentar ke masjid berapa menit lah untuk salat. Laki-laki itu ya ke masjid dan sebagainya. Kalau punya harta memang dititipi harta banyak ya ada zakat dan sebagainya. Nah, ini kalau memang pas ngepres ya memang ya sedekahnya sesuai dengan kemampuan. Ini apa? Dibeli dengan surga. Kita nanti tak tuku itu dirimu dan hartamu. Kalau misalnya punyanya tenaga ya tenaga digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Dibeli dengan surga. Jadi di sini Allah membeli ini tadi pokoknya dia nurut sama Allah, si pembeli karena yang beli Allah, pasti nanti bayarannya surga. Napa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaktuluna fayuktalun, mereka membunuh atau terbunuh. Ini dalam masa perang, misalnya dalam masa perang ini mereka membunuh ataupun terbunuh, sama saja surga. Perang zaman dulu niku harus pakai harta sendiri. Makanya kalau ada orang itu kepingin bisa perang izin pada yang lain, misalnya minta bantuan, kamu punya kendaraan kuda naik punya, saya tak ikut perang. Kalau enggak dijawab enggak punya, sedih karena enggak bisa ikut perang. Nah ini perang itu baik membunuh atau terbunuh itu dibeli dengan surga. Ini wa'dan alaihi haqqan, wa'dan janji alaihi atasnya, haqqan yang benar. Ini janji yang benar dari Allah ini. Janji yang benar. Wa'dan alaihi haqqan. Fit Taurat, fi dalam at-Taurat, kitab Taurat yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa, wal Injil dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga wal Quran. Nah, di sini tiga kitab disebut, Taurat, Injil, Quran. Itu janji yang benar di Taurat, Injil dan Quran. Nah, makanya jamaah yang berbahagia, kalau misalnya tadi di ayat 207 ini, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah. Nah, Allah itu Maha penyantun pada hamba-hambanya. Niki. Maka ada pertanyaan nih. Wa man aufa bi ahdihi min Allah. Wa dan man, siapa aufa yang lebih bisa memenuhi bi ahdihi dengan janjinya min Allah daripada Allah? Tidak ada. Kalau orang janji tadi malah ada yang ngomongnya gini malah jadi penentang yang paling keras dan macam-macamnya.
Terus ditantang, siapa sih yang bisa lebih menepati janji daripada Allah? Tidak ada. Kadang-kadang kita janji lali pisan janji. Janji-janji dewi, lali-lali dewi. Itu lupa. Tapi Allah enggak. Fastabshiru, maka bergembiralah bibaikum, dengan bisnismu tadi, dengan jual beli kamu tadi. Alladzi bay'atum bihi, yang telah kamu lakukan itu, jual beli yang telah dilakukan, bisnis yang telah dilakukan itu, yaitu menjual diri kita, jiwa kita dan harta kita kepada Allah. Allah yang membeli, kita yang menjual. Maka bergembiralah dengan bisnismu tadi, jual belimu tadi, kata Allah, yang sudah kamu lakukan. Wadzalika, dan yang demikian itu, huwa, itulah al fauzul azim, ya, fauzul azim, kemenangan yang agung, kemenangan yang luar biasa. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kalau kita tadi di ayat 207 ini digabung dengan di surat 9 ayat 111 ini, nah, berarti menyemangati lagi. Apalagi tadi saya tulis sifar, ya, saya tulis sifar yang sudah kita baca tadi, ya, kalau kita lakukan tiap hari, kita ini ke bawah. Wa ana duka wa ana latika wa atika matata'tu. Ini menjadikan kita benar-benar serius. Soalnya kita ngomong nih, aku adalah hambamu dan aku adalah tetap memenuhi janjiku padamu dan ketetapanmu sekuat tenagaku. Tenanan iki. Sekuat tenaga. Mboten sambil lalai-lalai, ya. Sambil sekuat tenaga, benar-benar serius, sungguh-sungguh. Niki dari 3 hal ini tadi, doa saya tulis istighfar. Nah, kalau itu baca pagi hari, berarti sehari itu dia semangatnya luar biasa. Kalau dia mungkin di sawah, ya serius di sawahnya. Kemudian waktunya zuhur, ya sholat dulu, walaupun kadang sholatnya di sawah karena jauh dari mana-mana. Sholat di pinggir kali, ya. Di pinggir kali, buka sajadah. Ini siang-siang, memang jauh dari mana-mana, ya sudah dilakukan. Ini sekuat tenaganya, apapun dilakukan, berlindung dari perbuatan-perbuatannya. Kalau walaupun hanya sekedar meninggalkan sholat nggak berani. Nah ini Umar bin Khattab itu walaupun sakit habis ditikam seperti itu nggak pernah meninggalkan sholat. Waktunya sholat diingatkan saudaranya, sahabat-sahabatnya, ia sambil dibantu ya sholat. Makanya pesan terakhirnya itu ya sholat sama dengan ketika Rasulullah di akhir usianya itu, ini sholat. Silakan dicek sholatnya. Ini jamaah yang berbahagia, makanya dari ayat-ayat ini monggo nih, menyemangati kita. Tidak peduli apapun diri kita seperti apa. Tadi Allah membeli jiwa kita dan harta kita. Harta juga miliknya Allah, ya. Diri kita juga miliknya Allah, ya. Diambil kapan saja pun harus siap. Ini Allah Maha Penyantun, benar-benar menyayangi hambanya, penyantun banget. Ini kita harus menguatkan diri kita, menyemangatkan diri. Ini jamaah yang berbahagia itu di ayat yang ke 207. Ini masih ada waktu, kita lanjut ke ayat 228 ini. 228 ini. Oh ini. Nah, 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Fa in jalatum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha
azizul hakim. Niki mantun dijelaskan dari ayat 207 lah ini. Tadi awalnya itu ada orang munafik tadi seperti itu yang kata-katanya menakjubkan tapi penantang yang paling keras 204, 207-nya sampai ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah. Nah, ini diarahkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang dipanggil orang banyak. Alladzina amanu, alladzina orang-orang yang amanu telah iman. Telah iman. Nek belum iman baru mau akan ya belum, tapi sudah iman walaupun sedetik yang lalu, yang penting sudah iman dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah iman, sudah yakin apa? Udkhulu, masuklah kalian fisil mikafah, fi ke dalam Islam ini kafatan, keseluruhan, totalitas. Nah, kita disuruh, setelah tadi diberitahu seperti itu, maka memanggil dan memberi arahan, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara totalitas, semua keseluruhan, secara apa nggih? Integral nggih, keseluruhan, bukan sitok-sitok tapi keseluruhan. Totalitas. Nah, ini. Makanya dari sinilah kalau sudah cara makannya dan sebagainya mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apapun yang diatur dalam Quran ya kita ikuti. Sampai di rumah ya, di surat ke-24 surat An-Nur itu ada, kalau di rumah itu kan ada kamar-kamar. Itu aja orang yang dewasa walaupun hanya pembantu rumah tangga kalau masuk kamar harus izin. Itu ada tuntunannya banyak itu. Di dalam rumah padahal. Sore hari, siang hari, nanti bagaimana saat dia menanggalkan pakaian di siang hari karena kepayahan dan sebagainya. Itu ada. Nah, aturannya kita masuklah keseluruhan dalam Islam. Nah, ini. Fisil mikafah. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Nah, ini peringatan. Wala dan jangan. Nah, dan jangan, lamnya lam nahyun ini untuk mengharamkan, melarang keras nih. Wala tatabi'u, jangan kalian mengikuti apa? Khutuwati syaiton. Langkah lakunya setan. Nah, ini langkah lakunya setan ini tenggene apa? Banyak penjelasan di ayat itu bagaimana setan caranya itu malah ini hanya sampai juz 4 di Quran. Kita pakai yang lain ini apa? Niku untuk kata dalam setan ini yang berhubungan setan itu di surat ke-6 niku di surat ke-6 ayatnya 112 niku Allah memberikan arahan. Di situ ada setan itu yuhi ba'dum ila ba'din, saling mewahyukan antara mereka. Ba'dum ila ba'din niku ten surat Al-An'am ayat 112. Tapi ngene surat Al-An'am ayat 121, wa anna syayatina la yuhuna ila auliyaihim. Dan para setan itu la yuhuna, benar-benar mewahyukan, menginspirasikan, mengilhamkan apa? Membisikkan, memasukkan lewat mana saja dalam diri manusia itu, dalam badan manusia, ila auliyaihim liujadilukum, untuk membantah kalian. Terus para setan pun Allah menggunakan kata wahyu untuk menggoda manusia itu. Maka kita harus waspada. Ini jangan sampai kamu mengikuti langkah lakunya setan. Mungkin setan nanti kalau sudah diganggu, sudah digoda, katut dari setan pisan. Jadi setan sekalian sudah di situ akhirnya. Maka diwanti-wanti tenanan ini. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, yang dipanggil tadi kan ya ayyuhalladzina amanu,
diwanti-wanti jangan sampai kalian mengikuti langkah laku setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sesungguhnya dia itu lakum bagi kalian aduwun musuh mubinun yang nyata. Musuh yang nyata. Sehingga kalau di ayat 112-nya itu Allah menjelaskan itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan musuh. Nah, sama nih. Musuh memang setan itu musuh. Musuhnya Pak, dan begini, syayatinal insi wal jinni. Nah, setan manusia dan setan jin. Jadi setan sendiri itu bukan makhluk ya. Bukan makhluk seperti manusia itu makhluk, manusia, malaikat, jin. Setan itu ruh kejahatan. Jin dan manusia yang ruhnya jahat menentang Allah ya setan. Kalau enggak ya bukan setan. Kalau nurut pada Allah ya bukan setan ya hamba Allah. Tapi kalau menentang Allah ya maka jadi setan. Maka kita jangan ikuti langkah lakunya. Sesungguhnya mereka itu bagi kalian itu musuh-musuh yang benar-benar yang nyata. Ini. Dan berikutnya ini fa in zalaltum, maka jika zalaltum kalian itu menyimpang mimba dima jaat kumul bayinat, mimba'di setelah apa-apa ja'atkum datang pada kalian an bayinat, penjelasan bukti-bukti kebenaran dan sebagainya itu, kok kamu melengos nyimpang dari jalan Allah. Nah, wis niki. Wa'lamu titenono ya. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya. Panjang nih. Fa'lamu. Kan kita sering ya, kalau ada kata i'lamu itu benar-benar harus waspada. Karena itu peringatan keras. Kalau ada kata-kata itu benar-benar kita harus mikir panjang. Annallaha bahwasanya Allah itu iling-ilingin tenanan, ketahuilah bahwasanya Allah itu apa? Azizun, maha perkasa. Nyiksa seperti apa bisa. Siksaannya dapat bisa. Hakimun, ya, maha bijaksana. Hakim yang bijaksana. Nah, salah ya salah, benar ya benar. Ini di sini kita jamaah yang berbahagia diberi arahan semangat yang tinggi untuk bekerja keras, untuk mengabdi pada Allah, diri kita, harta kita dibeli semua dengan surga. Tapi kita diwanti-wanti, ojo sampai ya, jangan sampai ngikuti langkah lakunya setan. Apapun jenisnya langkah laku setan, monggo kita tinggalkan. Kita nurut Allah saja. Kenapa ya? Itu tadi setan itu musuh yang benar-benar luar biasa. Mereka yuhi bantu mila ba'din, saling mewahyukan, saling menginspirasikan, ba'du mila ba'din, sebagian pada yang lain. Apa? Zuhrufal qauli ghururon niku. Perkataan yang indah tapi menipu. Ten ngene 204 niku, wah, dijelaskan Allah. Ada orang yang ngomongannya luar biasa, menakjubkan bagi kamu. Nah, disaksikan kepada Allah apa yang ke dalam hatinya, kebenaran, padahal itu pendusta, penentang yang paling keras. Ini. Makanya ini wanti-wantinya. Tapi ya, jika kamu nyimpang dari jalan Allah, fa in jalatum mim ba'di ma ja'akumul bayinat, setelah datang itu kepadamu keterangan yang jelas-jelas bukti-bukti kebenaran. Nah ini fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah itu azizun hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Nah ini jam yang berbahagia sampai di sini. Ini makanya kita monggo nggih waspada, hati-hati, karena memang tidak lama hidup ini. Maka kita juga Rasulullah mengarahkan kita itu kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di kehidupan dunia ini kayak orang asing atau sekedar melintah jalan. Kita kan sebetulnya rumahnya di surga, di dunia ini cuma orang asing di sini. Yang lakonono sing apik. Kita hanya melintas jalan, ojo macam-macam. Nah, kita melintas jalan ojo lenggang-lenggo, ojo santai-santai. Semoro-moro tabrak mobil dan sebagainya. Nah, ini kita harus waspada benar, jangan sampai kita mengikuti langkah laku setan. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas tadi memberikan semangat bagi kita untuk benar-benar
patuh taat pada Allah seutuhnya, masuk dalam Islam seutuhnya. Fisilmi kafah. Nah, monggo kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.